Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan soal penilaian akhir semester kimia kelas 12. Kita langsung ke soal. Ada gambar proses penyepuhan dari sendok yang terbuat dari besi disepuh oleh logam perak. Ini dia. Kemudian yang diminta adalah hal yang tidak benar yang dilakukan oleh siswa tersebut adalah: A. Lempengan perak ditempatkan di anoda. Ya, benar. Jadi yang di anoda adalah logam yang akan menyepuh. Ya. Kemudian sendok ditempatkan di katoda. Jadi ini benar ya. Ini benar. Kemudian sendok ditempatkan di katoda ya. Yang akan disepuh itu ditempatkan sebagai katoda. Kemudian larutan elektrolitnya adalah FeNO3 2 kali. Ya, ini benar atau salah? Ya, jadi aturannya adalah larutan elektrolit yang digunakan harus mengandung logam yang akan menyepuh. Jadi yang akan menyepuhnya adalah logam perak. Jadi elektrolitnya harus yang mengandung logam perak, yaitu di sini yang digunakan adalah AgNO3. Berarti yang ini adalah salah ya. Larutan elektrolitnya AgNO3 benar. Ini dia AgNO3. Anoda dan katoda dihubungkan dengan sumber arus. Ya, benar. Jadi jawabannya yang tidak benar adalah yang C. Ini dia. Larutan elektrolitnya FeNO3 2 kali. Salah. Soal selanjutnya ada gambar sel elektrolisis. Ini kalau kita lihat elektroda yang digunakan, ini elektroda positif. Ingat pada elektrolisis kenapa ya? Kenapa? Katoda negatif berarti ini katoda. Sedangkan yang positif adalah anoda. Ini adalah anoda. Oke, sekarang yang di elektrolisis adalah larutan NaNO3. Jadi NaNO3 yang akan di elektrolisis. Reaksi yang terjadi di katoda. Ini dia yang ditanya adalah reaksi di katoda. Katoda ini adalah reaksi reduksi. Ingat pada katoda yang kalian perhatikan adalah larutannya, senyawa elektrolitnya apakah dia dalam bentuk larutan atau lelehan. Kita lihat NaNO3 ini terion menjadi Na+ ditambah NO3-, ya kan? Berarti yang di katoda adalah logam Na+. Karena dia dalam bentuk larutan, dari mana kita tahu larutan? Ada H2O ini di dalamnya. Berarti dia dalam bentuk larutan. Karena dia dalam bentuk larutan, maka nanti air yang akan mengalami reduksi. Jadi reaksinya nanti adalah di katoda itu adalah 2H2O, air ya yang tereduksi, ditambah 2 elektron menghasilkan 2 OH- ditambah H2. Nah, ini dia reaksi yang terjadi di katoda. Berarti jawabannya yang mana? Ini salah ya, salah. Ini salah, berarti yang benar adalah yang E. Nah, oke, lanjut soal berikutnya. Pada proses penyepuhan tembaga dengan emas, penyepuhan tembaga oleh emas, kita garis bawahi tembaga. Jadi penyepuhan tembaga oleh emas. Pernyataan di bawah ini benar kecuali ingat kalau pada penyepuhan yang dijadikan sebagai katoda adalah yang disepuh. Oke, sedangkan anoda adalah yang menyepuh. Oke, sekarang kita lihat tembaga dengan emas. Jadi yang menyepuh adalah emas, sedangkan yang disepuh adalah tembaganya. Tembaga sebagai katoda. Ya, benar. Ini benar ya. Oke, kita lihat.
Ya, ini benar. Kemudian emas sebagai anoda. Ya, benar. Yang ini, jadi ini yang disepuhnya adalah tembaga. Sedangkan ini yang menyepuh adalah emas. Berarti ini benar, emas sebagai anoda. Emas mengalami oksidasi. Benar nggak? Ya, karena dia di anoda berarti dia mengalami oksidasi. Anoda mengalami oksidasi, berarti benar. D. Tembaga mengalami reduksi. Kita lihat. Ingat, yang mengalami reduksi bukan yang disepuh. Dalam hal ini tembaga, tetapi adalah ion Au yang ada di dalam larutan elektrolitnya. Jadi ion emas yang ada dalam larutan lah yang mengalami reduksi. Jadi dia menangkap elektron kemudian berubah menjadi logam Au dan menempel pada permukaan logam tembaga. Jadi ini salah ya. Ini salah. Kemudian menggunakan elektrolit garam emas. Ya, benar. Jadi elektrolitnya harus mengandung emas. Ini benar. Berarti jawabannya adalah yang tidak tepat adalah yang D. Soal selanjutnya ada elektrolisis penyepuhan kunci besi disepuh oleh emas. Ini larutan elektrolitnya ada Au3+. Jadi ini ada Au3+ ya, Au3+. Yang ditanya jumlah arus listriknya yang diperlukan adalah 0,015 Faraday. Yang ditanya adalah massa logam emas yang melapisi kunci tersebut adalah. Jadi yang ditanya adalah WAU-nya berapa? Ya kan? WAU ini dia. Massa logam emas yang melapisi kunci besi yang ditanya. Oke, kita mulai cari. Yang diketahui Faraday, kemudian ini Faraday-nya diketahui. Ya kan? Ini AU-nya adalah Au3+. Sekarang kita coba cari. Apa rumus yang kita gunakan? Ada Faraday, kemudian yang ditanya adalah W. Ya, kita menggunakan rumus W sama dengan WAU sama dengan EAU dikali F, ya kan? EAU berapa? Massa ekivalen AU berarti AR per valensi. Berarti AR-nya adalah ini dia 197 dibagi valensinya. AU-nya yang digunakan adalah AU-nya di sini diketahui Au3+ ionnya, berarti valensinya 3. Berarti EAU adalah berapa? 197 dibagi 3 65,7. Kita masukkan ke dalam rumus W. Berarti WAU sama dengan 65,7 dikali Faraday-nya 0,015. Oke, berarti WAU-nya berapa? Ya, 0,9850 gram. Jadi jawabannya adalah ya, ini dia. Soal selanjutnya, berapa Faraday yang diperlukan untuk mereduksi 60 gram ion kalsium, ini dia Ca2+ menjadi logam kalsium. ArCa diketahui 40. Yang ditanya adalah Faraday, kemudian yang diketahui adalah W-nya, masanya. Berarti kita menggunakan rumus yang sama. Ini apa? Kalsium ya. WCa sama dengan ECa dikali Faraday-nya. Sekarang Faraday yang ditanya. W-nya berapa ini? Oh, kita cari dulu ECa. ECa sama dengan AR per valensi. ArCa adalah 40. Berarti E-nya adalah 40 dibagi valensinya 2. Berarti massa ekivalen Ca sama dengan 20. Ya, 20. Baru kita cari W dari Ca-nya. Ini dia W-nya 60. Kemudian E-nya tadi kita dapat 20 dikali Faraday. Berarti Faraday-nya adalah 60 dibagi 20. Berarti dapatnya adalah 3 Faraday. Jadi jawaban yang benar adalah D. Ke soal selanjutnya. Pada elektrolisis besi 3 klorida, ini dia besi 3 klorida. Besi 3 klorida berarti FeCl3. Berarti Fe-nya adalah 3+ ya. Kemudian digunakan arus sebesar 6 ampere, kemudian ArFe56. Yang ditanya adalah waktu yang diperlukan untuk mendapatkan endapan besi
Jadi W besinya diketahui 2,24 gram. Langsung kita jawab. Yang ditanya adalah waktu. Ada I, kemudian ada massa, kemudian yang ditanya adalah waktu. Kita menggunakan rumus apa? Ya, W sama dengan E. W siapa yang ditanya nih? W besi ya, yang diketahui. WFE sama dengan EFE dikali I dikali T per 96500. Kita cari E dari FE sama dengan AR per valensi. Ya kan? AR-nya adalah berapa ini? 56 ya. 56. Nah, valensi yang valensinya adalah kan ion Fe-nya adalah 3+. Jadi valensinya adalah 3. 56 dibagi 3 sama dengan 18,7. Langsung kita substitusikan ke rumus. Ini adalah 2,24 sama dengan 18,7 dikali 6 dikali waktu yang ditanya per 96500, ya kan? Kali silang ini 2,24 dikali 96500 sama dengan 18,7 kali 6 dikali T. Ini hasilnya berapa? 2,24 kali 96500. 216.160 sama dengan ini 112 dikali T. Ya. Berarti T-nya adalah 216.160 dibagi 112, ya kan? Ini kalau kita bagi, ini adalah dapatnya tadi adalah 1926 detik. Jadi yang mendekati itu adalah yang D ya. Ini dia yang mendekati adalah yang D. Soal berikutnya, arus listrik sebesar 4 ampere dialirkan ke dalam ZnSO4. Ini dia. Waktunya selama 965 detik. Volume gas yang dihasilkan di anoda jika diukur pada keadaan standar. Berarti yang diminta adalah pada keadaan STP. Nah, sekarang yang diketahui adalah hanya I, kemudian ada T. Yang diminta adalah volume gas yang dihasilkan di anoda. Berarti kita buat dulu apa reaksi yang terjadi di anoda. ZnSO4 ini terion menjadi Zn2+ ditambah SO4 2- ya kan? Berarti untuk di anoda itu adalah ion negatifnya yang kita lihat. Karena dia tidak ada keterangan elektroda, berarti dianggap elektrodanya inert ya. Karena dia sisa asam oksi sebagai ion negatifnya, maka nanti air yang akan mengalami oksidasi. Reaksinya adalah 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron ya. Sekarang yang ditanya adalah apa? Ini dia yang ditanya, volume O2 STP-nya yang ditanya berapa, ya kan? Volume O2 pada keadaan STP. Dari mana kita mulai mencari volume O2 ini? Ya, yang bisa kita cari adalah ini, mol elektronnya. Ingat bahwa mol elektron adalah mol elektron sama dengan Faraday-nya, ya kan? Berarti Faraday rumusnya apa? I kali T per 96500, ya kan? Kita cari Faraday sama dengan I-nya berapa tadi? 4 dikali T-nya 965 detik. 965 per 96500. Nah, ini berapa? 3860 per 96500. Berarti F-nya sama dengan 0,04. 0,04 ini sama dengan mol elektronnya. Nah, berarti bisa kita cari sekarang volume O2. Kita salin lagi reaksi di anoda. 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron. Diketahui ini
Faraday-nya 0,04. Berarti kita buat di sini. Ini 0,04. Berarti O2-nya, mol O2, perbandingan koefisien masih ingat? Koefisien ditanya per diketahui. Jadi 1/4 dikali 0,04. Jadi mol O2 sama dengan 0,01. Nah, baru bisa kita cari volume O2 STP sama dengan mol O2 kali 22,4, ya kan? Mol O2 berapa tadi? Ini dia. Mol O2-nya. Mol O2 0,01. 0,01 dikali 22,4. Ini dapatnya adalah 0,224 liter. Ya kan? Karena yang ditanya adalah pilihan jawabannya adalah dalam mililiter, maka kita ubah ke mililiter. Berarti dikali 1000, 224 mililiter jawabannya. Ya, ini dia. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, sejumlah arus listrik yang sama dialurkan melalui CuSO4 dan AgNO3. Jadi ada dua elektrolit, larutan elektrolit yang dielektrolisis dengan arus listrik yang sama. Jelas kalimat ini mencirikan bahwa ini adalah hukum Faraday 2. Ya, ada dua larutan elektrolit kemudian dialirkan dengan arus listrik yang sama. Kemudian terbentuk massa Cu-nya 6,35 gram. Kemudian yang ditanya adalah massa Ag yang terbentuk. AR-nya ini dia diketahui. Berarti ini kita menggunakan rumus Faraday 2. Apa rumusnya? W siapa? WCU sama WAG ya. WCU per ECU sama dengan WAG per EAG. Nah, kita cari dulu ECU. ECU berarti AR per valensi. Cu-nya di sini yang dipakai CuSO4. Ini terion menjadi Cu2+ tambah SO4 2-. Berarti Cu-nya adalah 2+. Berarti valensinya 2. AR-nya 3,5 per 2. Berarti ECU sama dengan 31,75 ya, 31,75. E dari Ag. AR-nya adalah 108, ini dia. 108. Ag ini membentuk ion Ag+, ya kan? Ag+ berarti kan AgNO3 ini ya, Ibu buat di sini. Ag+ ditambah NO3-. Berarti Ag-nya adalah +1, valensinya 1. Ya, jadi EAG sama dengan 108 dah. Temu ECU, EAG. Kita langsung gunakan rumus hukum Faraday 2. WCU berapa tadi ini dia? 6,35 dibagi ECU 31,75 sama dengan WAG yang mau kita cari. Kemudian EAG 108. Kali silang 6,35 dikali 108 sama dengan 31,75 dikali W dari Ag. 6,35 kali 108 berapa ini? 685,8 sama dengan 31,75 kali W dari Ag. Berarti WAG sama dengan, kita bagi 685,8 dibagi 31,75. Dapatnya berapa ini? Ya, 21,66 gram. Jadi massa Ag yang dihasilkan adalah 21,6 gram. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya, sejumlah arus listrik yang sama mengendapkan 18 gram perak. Oke, berarti di sini ada diketahui 18 gram perak. Kemudian mengendapkan 5 gram logam M dari larutan MSO4 2 kali. Jika AR perak 108, maka yang ditanya AR logam M. Nah, ini bagaimana? Kita lihat senyawanya terdiri dari dua senyawa ini ya. Dua larutan. Yang pertama AgNO3. Ini kan terion menjadi Ag+ ditambah NO3-. Kemudian larutan kedua MSO4 2. Oh, ini salah ya. Seharusnya ini adalah M2SO4.
ya, bukan MsO4 2 kali. Jadi M2SO4 terion menjadi berapa? M plus ditambah SO4 2 min. Oke. Berarti ini ionnya adalah M plus 1, sedangkan Ag juga plus 1 ya, untuk mencari massa ekuivalen nanti. Sekarang rumusnya kita gunakan apa? Karena yang diketahui dua senyawa AgNO3 dan M2SO4, lebih baik kita menggunakan rumus mol 1 kali valensi 1 sama dengan mol 2 kali valensi 2. Mol satunya adalah mol Ag. Mol Ag dikali valensi Ag sama dengan mol siapa? Mol logam M dikali valensi M. Masih ingat rumus mol apa? Mol adalah gram per AR, ya kan? Mol adalah gram per AL. Oke, kita coba lengkapi data ini, data yang ada ke rumus. Mol Ag berarti gram Ag kali AR. Gram Ag berapa tadi? 18. Berarti langsung 18 dibagi AR Ag adalah 108, ya kan? Dikali valensi Ag. Valensi Ag adalah 1. Ag plus berarti valensinya 1 sama dengan mol M. Mol berarti rumusnya gram M per AR, ya. Gram M berapa di sini? Oh ya, gram M ini ya 5 per ARM. ARM yang akan kita cari, ARM dikali valensi M. Valensi M berapa tadi? Valensi M sama dengan 1. Kita sederhanakan rumusnya. 18 dibagi 108 itu adalah 0,167, ya kan, sama dengan 5 kali 1 5 per ARM. Kita kali silang, 0,167 dikali ARM sama dengan 5. Berarti AR logam M sama dengan 5 dibagi 0,167. Dapatnya adalah 29,9 atau kita bulatkan menjadi 30. Jadi jawabannya adalah yang E ya. Oke, ini dia jawabannya. Soal terakhir, pada elektrolisis 1 liter larutan NaCl1M arusnya 1,93 ampere, ini diketahui 1,93, kemudian waktunya 50 menit. Yang ditanya pH larutan naik menjadi. Jadi yang intinya yang ditanya adalah pH larutan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ini kita buat dulu reaksi reaksi elektrolisisnya. NaCl ini terion menjadi Na+ ditambah Cl-. Di katoda reaksinya apa ini di katoda? Dia dalam bentuk larutan Na+ golongan 1A, berarti air yang mengalami reduksi. Ya kan? Reaksinya apa? 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2OH- ditambah H2. Ya kan? Di anoda karena ion halida, berarti reaksi yang terjadi di anoda oksidasi dari ion Cl-. 2Cl- ditambah 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, ini reaksi elektrolisis yang terjadi pada katoda anoda. Kalau kita lihat reaksinya, maka kalau kita hubungkan dengan pH, ini bersifat asam atau basa? Ya, bersifat basa karena menghasilkan ion OH- di katoda. Berarti pH yang akan dihasilkan nanti pasti lebih dari 7. Nah, sekarang bagaimana mencari pH-nya? Untuk mencari pH, kita perlu konsentrasi OH-. Jadi kita perlu ini. Berapa sih konsentrasi OH-nya untuk mencari pOH? Apa dulu yang kita cari? Ini yang berlaku adalah nanti kalau yang dikembalikan ke data, ada data arus, ada data waktu. Berarti ini kita bisa mencari mol elektronnya. Kita bisa mencari mol elektron ini. Ingat bahwa mol elektron itu sama dengan Faraday. Faraday rumusnya apa? Faraday sama dengan I kali T per 96500, ya kan? T
T-nya diketahui berapa? 50 menit. Berarti dikali berapa? 60 ya. Berarti T-nya sama dengan 3000 detik. Kita ubah ke detik. Kita cari dulu berapa F-nya, Faraday-nya. I-nya adalah 1,93 dikali T, T-nya 3000 dibagi 965 berarti hasilnya berapa ini? Ini 5790 dibagi 965 500 ya kan? Berarti dapatnya F-nya sama dengan 0,06. Nah, kita dapatkan Faraday-nya 0,06. Sekarang apa lagi yang mau kita cari? Kita lihat reaksi di katoda. Di katoda 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2OH- ditambah H2. Faraday ingat sama dengan mol elektron. Berarti mol elektron ini sama dengan mol elektron. Berarti mol elektronnya adalah 0,06. Kita perlu mol siapa? Mol OH-. Berarti mol OH- sama dengan koefisiennya 2/2 dikali 0,06. Berarti mol OH-nya sama dengan 0,06. Nah, setelah kita dapatkan mol OH-, baru kita cari apa? Baru kita cari konsentrasi OH-nya. Bagaimana mencari konsentrasi OH-? Ingat, konsentrasi OH- sama dengan rumusnya mol per liter. Molnya adalah berapa? 0,06 dibagi liternya berapa tadi? Ini dia. 1 liter volumenya. Dibagi 1 berarti konsentrasi OH-nya adalah 0,06 molar. Nah, dari OH-, konsentrasi OH- baru kita cari POH. Ini kita jadikan bilangan ini ya, 10 berpangkat jadi berapa ini? 6 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini dia dapat OH- ya. Nah, 6 kali 10 pangkat min 2. Jadi POH sama dengan min log 6 kali 10 pangkat min 2. Berarti POH sama dengan 2 min log 6. Nah, ini dia. Setelah itu baru kita cari apa? Baru kita ke pH. pH adalah 14 dikurang POH. 14 dikurang 2 min log 6. Jadi pH-nya adalah berapa dapatnya? Iya, 12 tambah log 6. Nah, inilah pembahasan soal terakhir pada penilaian akhir semester. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.